Indonesia yang terletak di antara tiga irisan lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, seringkali mengalami kejadian bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, hingga tsunami. Di penghujung tahun 2022 ini, tanah Nusantara telah mengalami musibah secara beruntun. Kejadian gempa hebat yang sebelumnya mengguncang beberapa daerah di Jawa Barat disusul dengan hujan deras yang mengakibatkan suatu daerah menjadi banjir, dan akhir-akhir ini harus dihadapkan dengan erupsinya Gunung Semeru. Yang mengejutkan adalah pada erupsinya Gunung Semeru, gunung tersebut memuntahkan lahar tepat pada waktu yang sama, di mana tahun lalu Gunung Semeru sempat mengalami erupsi yang sangat dahsyat, sehingga membuat seluruh masyarakat harus berbondong-bondong mengamankan diri. Di dalam buku Serat Jangka Jayabaya diceritakan, konon ada sebuah perjanjian dari Sabdo Palon sebagai pamomong tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam di Jawa. Syekh Subakir berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan salah satu makhluk penunggu terkuat di Pulau Jawa, yaitu Sabdo Palon Noyo Genggong, untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Jawa. Namun Sabdo Palon memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Lalu apakah syarat tersebut? Dan apakah benar saat ini Sabdo Palon sudah datang untuk menagih janjinya dengan ditandainya beberapa bencana alam yang sudah melanda Nusantara saat ini? Simak sampai habis kisahnya hanya di GOP Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production, channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita ulas tentang perjalanan Syekh Subakir dalam menumbali tanah Jawa. Pasti nama Syekh Subakir sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat yang ada di Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan sang pelindung gaib tanah Jawa untuk penyebaran agama Islam. Dalam isi kitab Musasar diceritakan bahwa pada masa dulu Pulau Jawa merupakan pulau yang terkenal sangat angker yang menyebabkan kondisinya pun tak karuan. Banyak jin dan setan yang menghuni di setiap sudut tanah Jawa, di mana saat itu Pulau Jawa masih rindang dengan hutan belantara. Hal tersebut membuat pengaruh magis di Pulau Jawa menjadi sangat kuat. Singkat cerita, saat itu Sultan Muhammad I yang merupakan Sultan Turki mendapat sebuah petunjuk untuk melakukan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lalu diutuslah rombongan para alim ulama untuk segera mendatangi Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam saat itu. Sultan Muhammad I sedikit gusar karena mendengar kegagalan utusan yang sempat dikirimnya tersebut. Kemudian ia pun memerintah seorang yang berasal dari tanah Persia. Orang tersebut terkenal sangat alim, ahli ruqyah, dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk yang ada di dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker.
Orang alim tersebut adalah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Ali bin Syekh Bakir. Setelah mendapat perintah yang diberikan oleh sang sultan, Syekh Subakir langsung pergi berlayar untuk menuju Pulau Jawa. Sebelum sampai ke Pulau Jawa, Syekh Subakir terlebih dahulu mampir di sebuah daerah yang terletak di India, yaitu Prajakeling. Beliau mengajak seluruh penduduk yang ada di Prajakeling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Prajakeling akhirnya turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Setibanya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar, di mana tempat tersebut diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar tersebutlah Syekh Subakir memasang tumbal. Tumbal tersebut berupa batu hitam yang sudah dirajah sebelumnya oleh beliau. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra, yang dipercayai mampu menetralisir daya magis yang bersifat negatif dari seluruh bangsa jin dan setan. Karena pengaruh tumbal tersebut, selama 3 hari 3 malam, para lelembut yang menghuni seluruh Pulau Jawa pun akhirnya menyingkir dan beranjak meninggalkan pulau tersebut. Hal itu diakibatkan oleh hawa panas yang berasal dari batu tumbal Aji Kalacakra. Dunia gaib pun mengalami kegegeran yang sangat besar, hingga mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa, yang saat itu telah khusyuk bertapa selama ribuan tahun lamanya. Ki Semar pun tidak terima karena ada orang asing yang datang ke Pulau Jawa, yang kedatangannya tersebut mengganggu seluruh penghuni Pulau Jawa. Akhirnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Pertarungan tersebut terjadi sangat dahsyat. Energi yang mereka keluarkan membuat segala yang ada di sekelilingnya berhamburan, bahkan hancur karena benturan energi yang mereka hasilkan sangat kuat. Karena sama-sama kuat dan tak ingin semuanya hancur berantakan, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Kemudian dari hal itu terciptalah sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Bagaimanakah dialog atau perjanjian yang terjadi antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon yang terjadi di atas Gunung Tidar? Simak selengkapnya. Syekh Subakir berkata, "Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan." Kemudian Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Kemudian Syekh Subakir memperkenalkan dirinya. "Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada hajat apa gerangan Anda datang di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon bertanya, "Ceritakanlah selengkap-lengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Kemudian Syekh Subakir menjelaskan, "Baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisi atau ilham. Wisi dari Hyang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama." Sabdo Palon bertanya lagi, "Jadi Anda ini termasuk ulama itu tadi?" Kemudian Syekh Subakir menjelaskan, "Ya,
Saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewaras suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu agama Islam. Sabdo Palon berkata, "Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu. Buat apa lagi Kisanak menambahkan dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir menjawab, "Biarkan rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi." Sabdo Palon berkata, "Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Kemudian Syekh Subakir bertanya, "Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini." Sabdo Palon pun menjelaskan, "Secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, atau tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir pun berkata, "Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman, pegangan, atau pakaian yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang mawujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama-sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya." Sabdo Palon bercerita, "Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan." Syekh Subakir menjelaskan, "Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewaras suci ini di wilayah kekuasaanmu ini." Sabdo Palon berkata, "Baiklah jika begitu,
tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir bertanya, apa syaratnya itu wahai sang danyang tanah Jawa? Kemudian Sabdo Palon menjawab, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan, tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir pun berkata, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat, kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Itulah isi perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Memang sangat susah untuk mengetahui keadaan, asal-usul, atau gambaran kondisi sebuah masyarakat yang jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, akan semakin gelap gambaran itu. Namun, berbagai upaya dari ahli sejarah dan lainnya yang mau untuk menguak sejarah masa lalu tentu sangat patut dihargai. Paling tidak, ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat, meski tidak sepenuhnya benar 100%. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari sedikit kisah tersebut. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.